Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan dan yang menyimak dimanapun menjadi hamba yang engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menghapus semua dosa dan aib kami. Menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah. Menambah bekal amal soleh kami dalam sisa umur ini. Jadikan pertemuan ini ya Allah menjadi bekal istiqomah, bekal husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Jadi siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Umroh sama-sama mau? Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram. Kenapa ketawa bukan amin? Terserah Allah, berangkat. Kalau sudah diundang pasti ada jalan. Tebak amalan apa yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya, yang paling disukai oleh Allah, yang tidak tertandingi oleh amal-amal lainnya. Ngacung dulu, jangan bicara sebelum ngacung. Ya Bu, zikir, sholawat, sedekah, memaafkan, sholat tepat waktu, bakti ke orang tua, ya semuanya umroh. Ya. Jangan tepuk tangan di masjid, hei. Gak ada, ya nanti tepuk tangannya di toilet sendirian. Jangan, ya. Ibu, kalau yang dengar ceramah tadi pagi di medsos, pasti ingat ini dalilnya. Hadisnya sahih, ya. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah ku beritahu kepada kalian amal yang terbaik, paling baik. Ini tidak ada tandingannya. Bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, yang paling suci menurut Allah Rabb kalian. Lalu dilanjutkan inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya untuk kalian. Jadi kalau ngamalkan ini amalan terbaik, paling suci dan mensucikan juga, dan paling tinggi derajatnya, sehingga yang bacanya juga nanti ke bawah tinggi derajat, lebih baik daripada berinfak emas dan perak, lebih baik dari bertemu musuh di medan jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah, udah tidak ada tandingannya nih. Apa coba? Zikrullah ta'ala, zikir. Jadi Bapak Ibu yang baik, tingkat kebahagiaan, tingkat kemuliaan, tingkat keselamatan, semuanya bergantung kepada
zikrullah. Jadi inti masalah kita dalam hidup ini adalah kurang zikrullah. Kita ini terlalu banyak mikir, kurang. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Kata siapa? Harusnya tiap mikir jadi. Karena otak ini bakal mikir terus. Tapi dibawa kemana? Jelas, Bu? Ya sudah, kalau sudah jelas. Jadi inti masalah dalam hidup ini adalah kurangnya zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi, rasul. Menurunkan Al-Quran. Nabi, rasul diciptakan oleh Allah, kitab diturunkan. Apa yang terpenting dari perjuangan nabi, rasul? Adalah memperkenalkan Allah. Jadi rasul, nabi itu tugas terpentingnya adalah inilah Tuhanmu, engkau hamba Allah. Masih ada yang ngobrol? Kalau masih ada yang ngobrol, nggak apa-apa, saya akan diam. Jadi inti dari perjuangan Nabi, Rasul adalah memperkenalkan Allah. Lalu memperkenalkan harus bagaimana hidup ini supaya sukses. Ini nih perintahnya supaya kamu bisa bahagia sebagai hamba Allah. Ini nih perintahnya. Dan ini larangannya. Kalau kamu melakukan ini, kamu sengsara, ini bahagia. Dan yang ketiga, konsekuensi. Memperkenalkan Allah, memperkenalkan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, dan memperkenalkan konsekuensi akibat dari pilihan kita. Tiga ini yang paling penting kita pahami. Kenal Allah, tahu apa yang harus dilakukan, supaya kita dicintai Allah sebagai hamba. Dan yang ketiga, kita harus tahu resikonya nih. Kalau saya ngomong baik apa, ngomong jelek apa. Jelas? Nggak apa-apa nyebut jelas juga, nggak akan berhenti saya bicara. Serba salah katanya. Nyebut jelas mau udahan. Bu, Pak. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man yuridillahu bihi khairan. Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki orang ini jadi kebaikan. Jadi kebaikan baginya. Allah pahamkan agama. Bukan dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, cakep. Bukan. Kalau orang dikehendaki Allah bekal baik nih dunia akhirat, cirinya adalah paham agama. Bukan tahu ya. Karena ada yang tahu agama tapi tidak paham. Apa bedanya tahu dengan paham? Kalau yang tahu tidak mengamalkan. Yang paham mengamalkan. Jadi kalau punya suami gelarnya panjang, kuliah dalam dan luar negeri, jabatannya tinggi, terkenal, tapi tidak paham agama, nah itu belum mendapat kebaikan. Baru dapat cobaan duniawi saja. Punya anak, jangan merasa keren. Anak ngetop, followersnya banyak, dikenal, itu sama sekali bukan tanda sukses. Itu cuma cobaan saja. Jelas?
Kenapa paham agama penting? Karena kalau tidak belajar agama, dia tidak kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, bagaimana? Dia tidak akan ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, bagaimana? Dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Alhamdulillah, bawa anak ke masjid daripada ditinggalin di rumah sama siapa ya. Tinggal panitia aja ngajak mainnya di mana ya. Kalau ngajak main di sini jadi kompetitor saya. Nggak apa-apa. Lebih baik anak main di masjid daripada main di tengah jalan. Ya kan? Lanjut. Coba. Oke, ada mikrofon. Bang Riko, boleh berdiri? Bang Riko, tolong jelaskan Malcolm X. Sepanjang pengetahuan saya, Malcolm X adalah salah satu pejuang Islam di Amerika Serikat, berkulit hitam. Segitu ya? Iya. Oke, baik. Nggak ada masalah, jangan takut salah. Tunggu dulu, belum selesai. Tolong jelaskan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe adalah bintang Hollywood era 50-an di zaman Presiden F. Kennedy. Berarti beliau tahu, makanya bisa sedikit menjelaskan. Ya. Nah, sekarang tolong jelaskan Idi Amin. Idi Amin, Presiden Uganda, mantan, yang dihukum mati dengan digantung. Oh iya? Setahu saya itu. Saya malah baru tahu. Orang hanya bisa menjelaskan sesuai dengan yang dia tahu. Sekarang tolong jelaskan semua pertanyaan tadi dalam bahasa Eskimo. Gak bisa, tidak salah. Gak bisa, karena tidak ada ilmunya, benar? Bagaimana orang ingat Allah, yakin ke Allah, menceritakan tentang Allah kalau tidak ada ilmunya? Terima kasih, Bang Riko. Saya tadinya sebetulnya ngarap-ngarap Bang Riko nggak tahu, tapi tahu terus nih. Penyiar ya, banyak belajar. Jadi Bu, kalau orang nggak belajar agama, tidak kenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia tidak tenang. Dia akan menuhankan selain Allah. Dia menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, syahwat, amarah, casing. Itu aja hidupnya. Mengabdinya kepada makhluk, benda, dunia, nafsu. Gak ada bahagianya. Pasti itu. Makanya tidak usah heran kalau kita lihat berita-berita, ya kok ini ada aparat melakukan ini. Ya nggak usah heran sama sekali. Kalau orang tidak paham agama, ya itu aja yang dicarinya. Halo? Kenapa ini begini, begitu kan udah pernah dibahas. Dua penyebab orang tidak berbagus akhlaknya. Pertama, dia tidak paham agama, lemah pemahaman agamanya. Yang kedua, dia lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Cuma dua ini. Makanya kalau Ramadan mau sukses, dua ini kuncinya. Harus banyak belajar. Pertanyaannya, kenapa menjamur majelis taklim, terutama ibu-ibu, saya tidak boleh suudzon. Tapi perubahan yang paling nyata itu pada seragamnya.
akhlak tetep ngomel, ngobrol. Saya lihat itu di medsos, malu sebetulnya, saya itu malu ya. Ada wanita berjilbab ngomongnya jelek. Enggak mungkin orang beriman berani bicara seperti itu. Ada yang berjilbab selingkuh, berzina. Ada yang berjilbab korupsi. Ada yang berjilbab ngetet. Misalnya sudah nggak boleh ngetet jilbabnya. Sehingga dia larinya tuh seperti pakai pakaian selem kemana-mana. Kenapa? Pasti kurang paham agamanya. Kalau paham, dia tidak sembarang bicara. Tidak sembarang pakaian. Tidak cukup hanya pakai jilbab. Kalau tidak disertai ilmu, iman tidak kuat. Tidak disertai mujahadah, kalah oleh nafsu. Jadi Bu, saya sangat menaruh hormat kepada Bapak Ibu yang menyengajakan datang ke pengajian. Masya Allah, ini nikmat besar. Sebagian orang hari ini, jam ini tidak sedang ingat Allah. Benar? Bapak Ibu diberi taufik oleh Allah ke sini. Nafsu nggak suka ke sini, ada aja alasannya. Dan di sini juga digoda terus supaya sibuk posting daripada dengerin yang nggak apa-apa, jangan dimatiin. Nanti saya kepotong. Bukan tidak boleh posting, hadirin. Itu juga dakwah ya. Tadi udah belum? Pas datang di posting, tuh Agimnya datang tuh. Seperti makhluk langka gini. Bu, ini penting kita ya. Jadi belajar agama itu tidak identik langsung soleh. Ada 4 tingkatannya. Masih ingat? Tahu, paham, bisa, istiqomah. Nah, mulia itu di istiqomah. Karomah itu di istiqomah. Apakah tahu agama langsung soleh? Oh, beda. Tahu itu asal dapat informasi, tahu. Kalau paham itu belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan bisa itu harus dengan riyadhah, melatih diri dan mujahadah sungguh-sungguh. Baru bisa. Dan istiqomah itu hadiah dari Allah bagi yang konsisten mujahadahnya. Baru nanti nempel. Seperti belajar ikhlas, mukhlisin. Udah ikhlas, mukhlasin. Setan tidak berdaya menipu mukhlasin. Jadi kalau ibu-ibu pulang dari sini langsung merasa solehah, gagal. Karena pulang dari pengajian itu harusnya merasa jadi kurang soleh. Kan jadi tahu kesalahan kita, betul tidak? Tuh kan nggak setuju, ya udah solehah sana yang. Bu, sama ibu terus, dan ibu yang lebih banyak. Pak, kan kalau lelaki, kenapa hari Selasa jarang pengajian? Jelas, pengajian laki-laki kerja. Loh ini jadi gimana? Yang ada di sini itu satu adalah pemilik perusahaan, ya kan? Nah, udah itu aja yang bikin saya bahagia, Pak. Nah, nggak enak nyebut pengangguran. Kita harus 1001 alasan berbaik sangka. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, Ramadan yang akan datang itu 2 intinya. Kalau kita ingin jadi orang yang selalu konsisten ingat ke Allah, berakhlak baik, tiap hari harus berusaha paham ilmu. Orang paham lebih bisa menjelaskan. Kalau tahu tidak bisa menjelaskan. Nih contoh, ibu tahu sabar? Jawab. Tahu sabar? Paham sabar? Ah, jelasin.
Nah, kalau begini pasti nggak paham. Ya. Kalau tahu dengan paham, paham itu bisa menjelaskan. Makin bagus penjelasannya, berarti makin paham. Dan dari sana udah dekat kepada amal. Kalau dari tahu, sabar, bisa sabar jauh. Karena harus ada paham. Nah, belajar seperti ini langkah menuju paham. Tapi pulang dari sini belum tentu bisa mengamalkan kecuali yang bertekad riadoh mengamalkan ilmu. Baru begitu. Nah, titik lemah kita ya belajar itu pertama dari awal niatnya suka kurang jelas. Mau kemana nih ke pengajian? Ih, seneng loh di sana rame-rame lah. Rame-rame. Kita udah lama nggak lihat si Agim, kita lihat yuk model apa sekarang gitu. Aduh. Jadi seperti ini barang antik ya. Ada juga yang ke sini, pusing di rumah banyak urusan, nih ke pengajian lah. Ada di rumah kerjaan banyak gak beres-beres, ngaji aja lah. Ada juga, saya punya tas baru nih. Teman-teman belum pada tahu, semangat itu ke pengajian. Tidak semua yang datang ke majelis taklim ingin dekat dengan Allah. Ada yang rutinitas saja. Datang. Ayo kita sekarang ke sana naik bis, pergi. Enggak jelas niatnya. Padahal innamal a'malu binniyat. Hati-hati, luruskan niat ke sini. Kalau enggak ada pahalanya nih. Iya beneran. Belum tentu. Bu, Pak, tahu enggak orang yang masuk neraka gelombang kedua? Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada yang tidak ke surga. Padahal ilmu agamanya banyak, dakwahnya sering, Qurannya tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu, tapi kenapa tidak ke surga? Tahu penyebabnya? Karena lebih sibuk cari kedudukan di hati makhluk dengan ilmu agama, dengan dakwah, dengan bacaan Qur'annya. Ingin disebut ustadz, kiai, syekh, dai kondang, ulama, dan dia senang sekali dengan sebutan itu. Kadang dusta kamu. Diseret dalam keadaan tertelungkup. Masuk neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya. Tidak kurang Qur'annya, dalilnya, tapi hatinya ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, dan itu yang jadi niat kenapa dia belajar, kenapa dia ngaji. Tuh, itu niat. Sok ibu ngirim paket berlian, salah alamat, gak nyampe. Benar? Ustaz Rosyid ini nanti yang kedua dihisab. Sama saya juga. Aduh, enggak. Kalau enggak hati-hati ngejengkang ini. Kalau niatnya ingin dikagumi jamaah, ingin diundang ke sana sini, ingin dihormati sebagai syekh, kiai, udah selesai, tidak ada. Walaupun ilmunya banyak, artinya dia tidak paham agama. Karena orang yang paham, mesti dia berusaha ikhlas. Jelas, Bu? Jadi penyebab pertama kenapa kita sulit mengamalkan ilmu, dari awal bukan niat mau dekat ke Allah, tapi pengen dunia dengan ilmu agama. Yang kedua, kenapa orang mak-mak, bapak-bapak ke pengajian kurang ngepek? Yang kedua namanya ilusi ilmu. Dia merasa langsung soleh karena tahu.
Jadi langsung merasa udah jago berkuda gara-gara dengar ilmu kuda. Nggak nyambung. Ada yang langsung merasa soleh gara-gara udah dengar ceramah. Halo? Langsung senang berdebat. Itu orangnya suka gibah. Si ibu itu kerjanya ngejelek-jelekan orang. Hukumnya haram, tahu gibah itu. Tahu nggak ciri orang gibah? Ciri orang gibah itu ngomongin kejelekan orang di belakang. Kalau dia tahu, itu dia tidak suka. Itu gibah. Surat Al-Hujurat ayat 12 jelas di sana. Orang yang suka gibah itu suka seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Haram. Nah, si ibu itu tukang gibah. Jelas ya. Dia penjelasannya bagus. Anak-anak, sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi orang nggak sabar benar. Kamu pengen dicintai Allah? Sabar. Ha? Mantap sekali dalilnya. Dan itu sering terjadi, hadirin. Dia tahu, dia berdalil seakan-akan dia udah jadi soleh. Namanya ilusi ilmu. Pasti hobinya berdebat. Berdebat. Pak, jangan suka berdebat. Siapa yang suka berdebat, Bu? Nah, udah berdebat lagi. Lanjut. Kelihatannya tertekan gini nih. Yang ketiga, ada orang yang belajar agama nih kayak kita gini, tapi fokusnya hanya amalan dohir. Dan merasa udah beramal. Misalkan, ayo kita sekarang ada kegiatan pengajian tuh di sana, bring naik bis. Seakan-akan kalau dia aktif ke pengajian itu langsung soleh. Seakan-akan sekarang kita kumpul-kumpul, ini mau sedekah ke Palestina. Seakan-akan dengan kumpul begitu tuh dia langsung mulia. Sholat taraweh berjamaah seakan-akan dengan amal itu langsung mulia. Dia lupa bahwa Allah tuh melihat hati. Tidak hanya lihat fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Hati-hati nih. Ada yang suka nyebut gini, kenapa ya saya sudah tahajud, saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya sholat duha, tapi doa saya kok nggak dikabul. Itu mah gampang jawabannya. Khusyuk tidak. Itu enggak berarti nggak khusyuk. Kita itu punya ilmu, lalu beramal, suka merasa dengan amal zohir, udah jadi amal. Udah bangun malam seakan-akan ahli tahajud. Udah baca Quran seakan-akan kita sudah menjadi ahli Quran. Kita sedekah uang receh yang tidak seberapa itu seakan-akan sudah jadi dermawan. Kita ketipu oleh amal kita. Oh iya. Ini ke majelis taklim ini kalau ikhlas bagus. Kalau enggak juga. Allah tahu niatnya. Mikir. Ingat tadi Mas Soleh sebelum ke sini. Nah sekarang jadi terdakwa begini. Berapa banyak coba itikaf. Lihat yang tidur. Kita lagi sholat langsung. Tidur nah. Siapa tahu beliau tidur. Lagi mimpi jumpa Rasulullah. Hadiah dari seharian beramal soleh. Kita malah menghina. Masih ingat tuh bapak-bapak dengan anak-anak mau itikaf. Mas ke masjid. Sepertiga malam terakhir. Kata anak-anaknya. Pak, tuh lihat. Orang-orang pada tidur kayak gitu. Katanya mau itikaf. Tapi tidur. Menurut bapak gimana? Menurut bapak mah, nah, mendingan mereka
Daripada kamu bangun ngomongin orang, ya kan? Ini tinggi loh ilmu si Bapak. Tahu apa urusan kita? Siapa tahu orang sudah kerja seharian, oleh Allah diberi nikmat istirahat. Siapa tahu sudah berbakti ke orang tuanya. Siapa tahu sudah nangisin dosanya. Kenapa kita merendahkan orang yang tidur? Kan? Jadi seringkali kita beramal, tapi hanya dohir, lupa ke amal hati. Dan yang paling parah yang keempat, justru ilmu dan amal malah bikin kotor hati. Berapa banyak yang dikasih ilmu, tapi ilmunya yang jadi dia sombong, ujub, meremehkan orang. Ciri khas orang yang ilmunya kurang barokah adalah sombong. Iblis diciptakan lebih duluan. Lebih kenal Allah dari awal penciptaannya. Tapi ketika Allah menguji dengan diciptakan Nabi Adam, iblis aba wastakbaro, enggan dan takabur. Kenapa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ini rasis pertama itu sejarahnya iblis. Hati-hati nih yang suka nyebut saya lebih baik dari orang lain. Kita tidak tahu rahasia seseorang di hadapan Allah. Benar? Benar. Ibu ada yang punya pembantu di rumah. Hati-hati, jangan-jangan pembantu ibu jauh lebih mulia daripada majikannya. Antara ibu dan pembantu tuh sama, dua-duanya ujian. Satu diuji jadi pembantu, satu diuji jadi majikan. Dua-duanya ujian. Mana yang berat ujiannya? Jadi pembantu, jadi majikan. Hah? Kok jadi mantu sih? Majikan dan pembantu disatukan. Yang mana yang berat? Majikan berat. Secara kerjaan, pembantu mungkin lebih berat. Tapi yang paling mudah tergelincir hati, itu yang berat. Majikan. Merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa berjasa, merasa berkuasa di akhirat mah. Majikan dan pembantu sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diuji oleh Allah, sama-sama bekal maut, dan sama-sama bekal dihisab di akhirat. Wah, kalau gitu saya mending jadi pembantu, nggak usah gitu-gitu amat ya. Makanya kalau ibu diuji jadi majikan, berbaik sangkalah. Membantu ini boleh jadi pahalanya besar. Ninggalkan keluarganya, jauh dari anak. Benar? Susah ketemu suaminya, ketemu juga dikit. Belum lagi kita makan enak. Segala makanan ada, sedang di keluarganya segala enggak ada. Tahu kita sekali jajan 1 juta, 2 juta, sedang gaji dia cuma 1,5 juta, enggak naik-naik. Giliran beli ayam suruh bayar dia. Nanti kalau ketemu lunas. Bu, jangan meremehkan tukang sayur, cleaning service. Sangat boleh jadi juga mereka ridho dengan takdir, kerjanya ikhlas, demi menjemput rezeki buat keluarga, mungkin lebih mulia. Makanya punya ilmu, punya amal, tidak usah merasa lebih dari yang lain. Benar? Berbaik sangkalah orang lain lebih baik di sisi Allah daripada kita. Nih kayak gini ya. Lihat yang muda-muda ini masih muda, unyu-unyu, dosanya lebih sedikit.
Doanya lebih sedikit dari saya. Aduh, enak ya. Lihat yang sepuh-sepuh nih, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Lihat di sana, boleh jadi lebih berbakti kepada orang tuanya. Yang ini kerjanya keras dan rezekinya sedikit, tapi dia sabar, mungkin pahalanya besar dan berguguran dosa-dosanya. Yang itu tuh kok di penjara? Di penjara mah ada yang jadi hafal Quran. Benar? Ada kan? Seseorang yang di penjara jadi hafal Quran. Udah gitu keluarnya tuh malah orang rebutan ngundang ceramah. Dihormati. Ada kan? Pertanyaannya kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Itu aja. Berarti belum. Siapa yang ngomong itu? Ha? Istighfar. Belum menghafal. Ustaz dosa nyebut AA katanya yang dosa karena AA menjebak ya. Emang sih saya ngarep-ngarep jawaban itu. Bu, Pak, dah. Jangan sampai sholat nganggap remeh. Kita ke masjid nih. Lihat tetangga belum ke masjid. Kenapa gitu? Siapa tahu emang kita ke masjid karena kita jago ke masjid? Enggak. Kita bisa ke masjid itu hidayah taufik Allah. Kalau enggak ditolong Allah, tidur kita subuh tuh. Beneran. Kita bisa begini tuh Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi kita bisa ke masjid, nggak usah menghina yang belum ke masjid. Dan dicabut juga taufiknya, kita nggak akan ke masjid lagi. Nauzubillah. Mendingan diajak, mau kemana ke masjid yuk, nggak mau soleh banget. Nggak usah sakit hati. Mau kemana Pak Haji? Ke masjid. Pak Haji, amin. Tinggal begitu. Tapi saya tiap itu ngejemput dia nggak mau aja. Terus aja. Dan pahala bagi kita ngajak orang. Yang membuat orang ke masjid bukan ajakan kita. Hidayah taufik Allah. Tugas kita ngajak. Benar? Enak. Makanya jangan sok soleh, solehah dengan bisa belajar, jangan menjasa mulia dengan bisa beramal. Ini yang udah umroh, jangan sampai lihat yang belum umroh tuh seakan-akan belum utuh kehidupannya. Karena kalau haji pulangnya kan disebut ha, kalau umroh pulangnya disebut om, nggak perlu begitu. Udahlah, kita mending jangan menonjol-nonjolkan diri, betul? Hati-hati, hati-hati. Yang enak itu, kata Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, tidaklah keluar dari rumah, melihat orang Islam lain dengan prasangka baik. Jangan-jangan orang ini lebih mulia. Kita beres nih ngapalin Quran, dapat 5 juz. Pas ada imam, bacaannya kurang bagus, sudah tua, benar tapi kurang sempurna. Tua-tua gitu kok bacanya kurang jelas ya. Sholatnya lebih banyak dari kita. Tapi saya sudah hafal 5 juz. Mungkin beliau sudah mengamalkannya lebih banyak. Kita baru ngapalin. Ingat ya, baca Quran tuh panjang ceritanya. Terlalu bikin dekat dengan Allah. Ada yang ketiga nih. Ini dia. Jangan disuruh. Atau saya lupa mau bahas itu. Ya kenapa? Tadi jadi ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Ini air kelapa dicampur jeruk. Masya Allah. Saya tidak tahu mata airnya di mana. Yang nimbangnya siapa? Yang mensterilkan dari bakteri siapa?
yang mengukur pH-nya jadi 7 saya tidak tahu. Kelapa, air kelapa, kelapanya di atas, airnya naik ke atas, masuk ke dalam batok kelapa. Luar biasa. Gimana bisa naik begitu? Sengaja oleh Allah dibuat pohon kelapa tinggi, tidak seperti pohon cabai, supaya kita makin kagum bagaimana air bisa naik ke atas. Kalau pohon cabai kan pendek, gak aneh. Kasih batok, kasih gimana masuk ke dalam batok? Ngeluarinnya aja susah. Gimana nutrisi di dalamnya begitu sempurna, seperti infusan murah. Kalau minum nggak ingat Allah, rugi. Ini Allah menunjukkan. Jeruk, di mana siapa yang menanam, siapa yang merawat, siapa yang memetik sampai manis di balik asam-asam itu, diperas masuk ke sini, kombinasi. Akhirnya siapa yang minum? Gimana? Masya Allah. Kalau minum gak ingat Allah, kufur nikmat. Karena Allah membuat kita minum ini supaya ingat Allah. Ini sekedar ilustrasi. Ada 3 ya nikmat itu. 1, nikmat yang jelas kita tahu itu nikmat. Alhamdulillah saya hidup, saya sehat, saya punya rumah, saya ada kendaraan, itu nikmat. Belum tentu syukur. 2, nikmat yang belum ada, tapi pengen. Ya Allah, yang belum punya jodoh, saya pengen punya jodoh, yang punya anak, pengen sehat, pengen ke Mekah. Banyak nikmat yang kita ingin, belum ada. Harusnya itu juga bikin dekat dengan Allah. Ada yang ketiga nih, nikmat yang Allah beri, tapi kita tidak menyadarinya. Kayak minum tadi. Minum gelegek weh. Enggak ingat betapa rumitnya makanan ini sampai ke sini, betul? Dan ada yang alhamdulillah sampai masuk ke sini, dia enggak sadar dari sini masuk ke sini siapa yang ngurus. Dimasukin dikit aja salah alamat, kebesekan. Apa nama bahasa Indonesia tuh? Keselak. Tersedak hanya gitu. Udah jarang bersyukur, kayaknya masuk tes sebagai kewajiban. Udah gitu, nanti ngasih tahu. Untung dikasih tahu waktu mau keluar. Coba, itu nikmat kita mau pipis tuh. Coba nggak dikasih tahu. Malu. Presiden lagi pidato, oh Pak, udah Pak. Masya Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aduh, Masya Allah. Begitulah hadirin sekalian. Jadi belajar ini harus lurus niat dan sungguh-sungguh ingin paham ya. Bukan asal tahu. Kalau dengar satu ayat, buka lagi di rumah. Dan pegang itu, oh saya mau mengamalkan ini. Udah nggak usah semuanya, dan nggak mungkin semuanya sekaligus ya. Saya mau mengamalkan tiap minum, saya sangat bersyukur. Pegang dari ceramah ini, tidak mungkin kita tidak bisa semuanya langsung diamalkan. Tapi comot dan tekad bermujahadah. Karena kalau pulang dari sini, tidak ada riadoh, melatih diri, tidak ada mujahadah, nggak jadi ilmunya, nggak berubah. Jelas, Mak? Aki, kalau nyebut Aki saya nyari teman. Ki, buat yang muda kok disebut Aki, berarti doa panjang umur deh. Kalau saya udah pernah muda, ada belum tentu. Begitulah.
Keburu-udahan. Sekarang baca kitab hikamnya Ustaz. Salah nih, sambutannya terlalu panjang. Tapi yang sudah terjadi, biarlah terjadi ya. Kita lanjut nomor 254. Yang ada buku dibuka halaman 182 ya, yang di depannya ada buku. Bismillahirrahmanirrahim, berkata pengarang kitab Al-Hikam, semoga Allah merahmati beliau di dua alam. Al-mu'minu yusghiluhu sana'u ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tusghiluhu huququllahi an ayyakuna li hudutihi dzakiran. Seorang mukmin yang sibuk memuji atau bersyukur kepada Allah sehingga tidak sempat memandang dirinya atau memuji dirinya sendiri, sebagaimana ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah sehingga lupa kepentingan diri sendiri. Apa itu memuji diri sendiri? Ialah merasa telah berbuat amal kebaikan. Sedang hakikat mukmin itu apabila tidak merasa mempunyai kebaikan sendiri. Hanya semua itu semata-mata pemberian karunia dari Allah. Sebagaimana ia lupa kepentingan diri sendiri karena sibuk menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Ini sederhana aja sebetulnya hidup ini, Maya. Kalau udah benar pola pikirnya lebih simpel hidup ini. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Kita diciptakan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ngabdi ke Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan, ya Allah Tuhanku, semoga Engkau ridho. Ini yang dilakukan, yang Allah sukai. Cukup cuman segitu hidup ini, hei. Perkara rezeki, tetek bengek, masalah, dan semua persoalan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah, genggaman Allah, pengetahuan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat maupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi enggak usah risau. Tinggal kita benar-benar luruskan aja. Dikasih nikmat, syukur, Allah senang. Nanti giliran diuji, sabar we, tenang, jalanin. Gak usah rewel, gak usah mengeluh. Jalanin aja. Udah diukur kok oleh Allah. Nanti pas berbuat baik, sing ikhlas, ya Allah karena Engkau. Mau ke masjid, ya Allah saya ke masjid karena Engkau. Ibu masak buat suami, ya Rob saya masak semoga Engkau ridho. Mau dimakan, mau enggak oleh suami, mau dipuji, mau mencela, itu urusan amal suami. Ibu mah anteng we, ya Allah saya masak karena Engkau. Bu maaf ya saya nggak sempat makan, saya harus pergi ke kantor. Oh iya Pak, semoga sing lancar. Ini makanannya nggak dimakan oleh Bapak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Semuanya juga sudah ditulis Allah. Beres. Enak. Ibu berbuat baik ke suami. Cuma satu niatnya. Ya Allah, Engkau takdirkan saya bersuami. Semoga yang saya lakukannya Engkau ridho. Itu zikir. Ngurus anak. Ya Allah, ini anak titipanmu. Saya didik, saya beri contoh. Semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya lakukan ini. Bukan supaya anak balas budi. Bukan supaya anak mengagumi. Gak. Supaya amalnya diterima Allah. Sama lelaki juga. Bapak ngebanting-banting tulang. Ya Allah saya banting tulang ini. Saya bekerja, saya dagang. Semoga Engkau ridho ya Allah usaha ini. Ngasih ke istri. Bukan supaya istri muji. Bukan supaya istri jadi baik ke kita. Bukan supaya istri jadi sayang. Enggak. Kita berbuat baik kepada istri, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kamu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dah, perkara istri
nggak menghargai, itu mah coupling beliau dengan Allah. Kita mah ibadah, enak hidup. Itu zikir hadirin. Makanya orang yang selalu meluruskan niat itu enak hidupnya tuh. Nggak capek, nggak ribet hatinya. Orang mau tahu, mau tidak tahu, sama Allah tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak, terserah. Yang penting diterima Allah. Orang mau balas budi atau tidak, itu bukan urusan. Itu mah Allah yang ngatur. Yang penting saya diterima oleh Allah. Anteng itu zikir. Diberi nikmat, syukur terus. Dan makan enak tuh Bu. Tahu nggak makan enak tuh apa? Makan apa? Makan hati lagi. Ibu bikin gemes aja. Makan enak tuh yang gimana? Apa? Cara makan enak tuh sederhana. Lapar. Makanya yang jarang lapar mah nggak enak terus makannya. Bikin lapar. Kurangin makanan. Ketemu air dikit aja. Alhamdulillah. Ketemu korma hanya separuh. Alhamdulillah. Bikin lapar diri kita. Ketemu dengan makan, itu nikmatnya luar biasa. Mau tahu yang lainnya makan enak apa? Gratis. Ini jiwa du'afanya terlalu lengket. Salah. Makan enak itu adalah qanaah, puas dengan apa yang ada. Kita capek mikirin yang enggak ada. Duh, kalau ada sambal makin enak. Jadi enggak enak. Sambalnya kurang pedas, jadi enggak enak. Katanya di sana lebih enak. Jadi muntah. Puas, nikmati yang ada. Alhamdulillah. Enggak ada komplain terhadap yang ada. Itu nikmat. Beneran. Kalau tidak nyimpan nikmat di lidah, cuman segini, beres. Tapi itu itunya ditatanya indah. Ditata tuh sebelum masuk. Coba punya beberapa kumpulin lagi. Beda nafsu kita melihatnya, ya kan? Benar. Benar tidak? Saya juga suka lihat restoran, ditata sebelum masuk nih. Udah masuk, tata lagi oleh kita. Mual. Makanya jangan ketipu oleh lapar mata, lapar hidung, lapar lidah. Tapi qanaah, puas, syukuri yang ada. Baru enak. Mau tahu satu lagi yang bikin enak apa? Mana yang bikin ibu bahagia? Ditraktir atau neraktir? Susah jawabannya. Tergantung jiwa kedua afaannya, ya. Yang lebih nikmat itu adalah memberikan kebahagiaan ke orang lain. Kita ditraktir ya senang, tapi senangnya dangkal. Karena kita baru nyenengin diri sendiri. Tapi kalau Bu, ibu masak di rumah, yang enak, bawa. Kayak, ayo silakan yang mau makan, yang lapar-lapar, antri, layani. Ibu bakal melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang sangat bahagia dapat makanan yang mungkin di rumahnya tidak ada. Boleh enggak dibungkus buat anak saya? Oh boleh. Lihat orang nikmat makan yang jarang dia makan. Itu enggak akan bisa terbayarkan oleh nikmatnya makan di restoran. Kalau kita makan di restoran mahal, nikmatnya cuma di sini.
belum tentu ke sini. Tapi ngasih makan orang, to'amu miskin atau yang lain. Makanya punya makanan tuh jangan dikumpul-kumpul, apalagi udah makin tua kayak kita. Bukan kayak kita, kayak saya lah. Yang saya nyari teman nih. Astagfirullahaladzim. Udah, daripada segala dikumpul-kumpul, bagi-bagiin aja kalau mau bahagia. Ya. Dan gak usah sibuk diposting terus. Sesekali boleh. Tapi. Ibu kenapa ketawanya gitu? Udah mau uang orang lain, orang kita yang mejeng, padahal kita nggak ikut nyumbang, malah ikut makan lagi. Ayo hadirin. Nih, jadi kembali ke yang tadi, kalau mau kita jadi orang yang rajin bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita berusaha berbuat, tapi kalau udah jadi hilang kitanya. Jadi ada 4 ya zikir yang paling dalam kehidupan. Dapat nikmat apapun selalu bersyukur, itu zikir. Kayak tadi minum, makan, apapun. Nafas. Yang kedua, kalau giliran ada yang tidak cocok, nah sabarlah, ngalir saja. Nggak usah rewel. Suami marah-marah ya udah dengerin aja. Lebih cepat selesainya. Terbalik nih. Ibu-ibu marah ke suami, bapak sabar aja. Nggak usah dijawab. Bicara dong Pak, jangan diam aja. Ya, aduh, kan pasti serba salah. Iya Bu, saya sedang berusaha merenungkan pendapat Ibu. Apa yang Ibu katakan itu bagus sekali, sangat. Nah gitu dong. Jadi suami teh, saya akan berusaha. Dari dulu berusaha, tapi mana buktinya? Insya Allah, doakan atuh. Saya juga dari ngedoain terus. Terima kasih ya Bu. Ini lumayan ada hadiah. Nggak usah bertengkar, mau ngapain? Kita nggak akan bisa mengubah hati orang, betul? Betul? Sabar, jalanin saja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti ganti jadi siang. Pesta pasti usai. Ujian ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Jalanin aja, ya. Jalanin aja. Ada kok. Semua musibah yang menimpa kita, izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. Allah tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Enggak usah didramatisir, ngalir saja. Enggak usah banyak komen. Ridho, ya Allah saya terima episode ini. Ampuni saya ya Allah. Saya yakin semua ini karena dosa-dosa saya. Ampun ya Allah. Udah ngalir saja. Mau diapain saja diri kita. Kita ini milik Allah. Dan Allah selalu melakukan yang terbaik kepada yang beriman. Gak apa-apa. Perih, sakit, diambil, ngalir saja. Udah diukur semuanya. Pasti ada balasan yang sempurna. Kalau malam lagi pekat, gak usah nunggu pagi. Pagi itu ada waktunya. Tahajud saja. Ya. Ini serius. Om kan udah ngalamin. Kenapa jadi om? Dipuji rame-rame udah. Dicaci maki rame-rame udah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kata guru saya, sudah nggak ada masalah. Tobat aja terus, nggak usah mikirin. Semuanya udah diukur oleh Allah. Yang bahaya tuh cuman satu, nggak bisa tobat. Udah, nggak usah mikirin apa-apa selain dosa. Minta ampun, amal perbaiki. Nanti juga waktunya selesai-selesai. Demi Allah, gantinya pesantren jadi bagus. Masya Allah, sesuatu yang nggak pernah bisa dilakukan dulu. Makanya sekarang mah nggak ribet hidup mah, udah ngalir weh. Show must go on. Apa artinya? Jangan bersikap on. Ya. Diberi nikmat, syukur. Man, barang siapa, lam yaskulil qalil, lam yaskulil kathir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Dengerin itu sabda Rasul. Man, dan barang siapa, lam yaskulin nas,
lam yazkurillah, yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa bersyukur ke Allah. Nah, yang kecil-kecil syukuri, ya. Kasih minum oleh istri, terima kasih Bu, semoga jadi bidadari dunia akhirat. Ada maunya, jangan terima kasih sekecil apapun. Sekecil apapun, alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Allah nanti yang akan membesarkan. Diberi ujian, ridho, istighfar, syukur, ikhtiar. Gitu aja. Dan nggak bisa diapa-apain kalau Allah nggak nolong, nggak bisa, Pak. Jalanin, innallaha ma'as sabirin. Semuanya udah diukur oleh Allah, ya. Nggak usah pengen cepet-cepet, galak. Mending kita nikmati episode itu. Ada waktunya kok. Betul. Ketika kita berbuat, luruskan niat, ya Allah karena Engkau. Dan yang keempat, kalau tergelincir, segera taubat. Itu zikir. Ampun ya Allah, saya ngaku mata tidak terjaga, astagfirullah. Tadi lihat HP sejam, 2 jam. Kalau Quran seayat, 2 ayat aja udah tidur, astagfirullah. Ya Allah, udah beli lagi kerudung baru, model baru ini. Tiap hari bukan menanti keridoanmu, tapi menanti paket, astagfirullah. Bukan. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ampun, ya Allah, tadi saya kebanyakan ngomong, astagfirullah, tadi saya kurang berterima kasih, tadi ada orang kelihatannya susah sekali jualannya, kurang laku, kenapa nggak saya beli, kenapa masih saya tawar, astagfirullah, harga 5.000 ditawar 2.000, astagfirullahaladzim, padahal dia juga udah jual modal, astagfirullah, astagfirullah. Pas turun astagfirullahaladzim, tadi ada slop ibu-ibu saya sepak, kemudian masuk ke dalam toilet, astagfirullah, saya lari, astagfirullah. Astagfirullah, waktu ke toilet umum yang jaganya lagi nunduk, saya ngeblecet ke belakang, jadi nggak bayar. Istighfar, ayo Banyak dosa, tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa, tiap bicara itu peluang jadi dosa, benar? Apa ibu pikir duduk ini nggak jadi dosa? Dosa, lihat kerudung yang di depan. Perasaan bulan lalu yang ini kerudungnya pakai. Didosaan. Yang aman itu memang tidak terlalu sering ketemu orang. Dan kalaupun ketemu nggak usah banyak bicara. Tiap bicara tuh potensi jadi dosa. Ibu pakai minyak wangi apa? Kok kayak bau pesing, jadi luka. Udah, nggak usah banyak ngomong. Dari tadi ngomong terus, ya udah sekarang berhenti. Demikianlah hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya pesankan 2 itu. 1 terus belajar, dan yang kedua mujahadah, mengamalkan dan mengendalikan nafsu. Plus yang 4 tadi, coba zikir yang 4 tadi. Selalu bersyukur aja tiap dapat nikmat. Dan kalau lagi ada yang nggak cocok, nggak enak, yang sabar. Ya, jalanin aja, sing sabar. Itu pasti kebaikan kok. Kalau berbuat baik, sing ikhlas. Ya Allah, karena Engkau, karena Engkau. Yang keempat, ampun, ya Allah, ampun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan dari diri kami ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa mengamalkan ilmu. Bimbing kami agar bisa menyampaikan ilmu. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi bukti indahnya agama. Wahai yang maha tahu semua dosa dan aib, ampuni semua dosa dan aib kami. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami.
Ya Rabb, ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Tolonglah ya Allah, agar sepanjang hayat ini selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik untukmu. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami di dunia wal akhirat. Jadikan kami orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak, keluarga menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan kami menjadi jalan rezeki bagi hamba-Mu yang fakir, jalan kebahagiaan bagi hamba-Mu yang susah, jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang kekurangan. Pilih kami ya Allah menjadi jalan kebaikan, namun pelihara hati ini agar benar-benar ikhlas. Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Berikan kesehatan ya Rabb, sehingga bisa menikmati ibadah di bulan penuh berkah. Titipkan kepada kami berbagai karunia-Mu agar kami bisa berbagi kepada hamba-Mu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar menjadikan kami menjadi hamba yang Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya ya Allah, dan di beberapa tempat di tempat lain yang Engkau menyaksikan segalanya. Berikan kemenangan seperti yang Engkau janjikan kepada orang beriman ya Allah. Jadikan menjadi bukti-bukti kekuatan keimanan dan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.